memberikan kekuasaan untuk umat Islam. Yang kedua, jadikan semua pertemuan umat Islam, apakah pertemuan walimatul khitan, walimatul arus, perjanjian, tahlilan, yasinan, jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, sampai pertemuan haji secara internasional, jadikan only for ceremony, sekedar untuk seremoni saja. Jangan ada pesan-pesan jihad. Ternyata Pak, jihad yang mengatakan membunuh itu orang Yahudi, supaya umat Islam ketakutan untuk berjihad. Jika dikatakan jihad itu membunuh, padahal tidak. Jihad itu adalah, kata Nabi dalam riwayat Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, rawahu Tirmidzi. Jihad itu bukan membunuh orang yang tidak bersalah apapun agamanya, itu bukan jihad, itu jahat. Kalau ada orang mati mau membunuh orang yang tidak bersalah, itu bukan mati syahid, mati sangit. Dan itu ada di bahasannya Pak, kelompok-kelompok yang melakukan itu, yang karena Islamnya emosional, dia tidak sadar dia telah dimanfaatkan orang-orang Yahudi. Yahudi punya doktrin, jangan jadikan acara dalam Islam pesan-pesan jihad, karena itu menuju kemenangan Islam. Jadi dengan peringatan walimatul khitan, walimatul arus, kita dangdutan, kita enggak ada pesan jihad, itu sebenarnya kita sudah masuk perangkap Yahudi. Alhamdulillah santri saya, alumni Asdikiyah Pak Hozali, santri saya tidak terperangkap oleh mafia-mafia Yahudi, sehingga walimatul khitan tetap ada majlis untuk perang seperti ini. Mujahid. Yang ketiga, jangan berikan Al-Quran, jadikan umat Islam bodoh Al-Quran, karena kekuatan Islam itu di Al-Quran itu. Ini saya mendengar sendiri kemarin dalam perjalanan di Israel, kata Simon Peres kepada kami semuanya, Anda tidak berpikir bagaimana hebatnya Iran, dan kami tidak mungkin akan menyerang Iran. Mengapa? Dulu waktu mereka kelompok Amerika maksudnya, waktu kami ingin menyerang Iran dalam peralihan dari Reza Pahlavi ke Khomeini, itu Iran belum punya apa-apa, dan Amerika akan mengirimkan pesawat pengintai, pesawat yang tidak dideteksi dalam dunia ini, dimanapun dia mengintai nggak bisa dilacak dan selalu berhasil. Tapi oleh Khomeini, kami akan lawan dengan Al-Quran. Kalau Anda akan mengintai kami akan gerakkan rakyat kami untuk baca Yasin. Betul itu kata dia. Baca surat apa itu yang gitu, Yasin, Yasin. Jadi di Iran dibacakan surat Yasin. Malam itu pesawat pengintai Amerika mengintai Iran. Apa yang terjadi? Iran gelap gulita. Jika dua pesawat pengintai itu Pak saling tidak mengerti, saling tidak tahu antara lain, tabrakan, akhirnya mati dua-duanya pilotnya. Karena itu pilot the best di Amerika. Yang kedua, suatu saat Amerika mengirimkan pesawat tempur ke Iran. Sampai ke perbatasan, tentara-tentara dimodali dengan pembacaan surat Yasin, menembakkan senjata rongsokan. Para pesawat tempur itu pesawat yang biasa saja, nggak bisa ngejar dia. Ini kok bisa ditembak dengan senjata rongsokan, bisa jatuh itu pesawat tempur. Yang paling hebat, ada kapal perang besar mau dikirim ke Iran, ditembak dengan senjata rongsokan, tenggelam itu. Menjadi sempurna, maka Amerika mundur. Artinya apa? Dalam umat Islam ada kekuatan yang namanya Al-Quran. Makanya Al-Quran jangan hanya dibaca saja. Jadikan Al-Quran the power of Muslim. Dibaca boleh, sebagai hiburan boleh, silakan. Zainu majazakum bil Quran boleh. Tetapi lebih daripada itu, Al-Quran menjadi tatanan kehidupan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran menjadi the strong, the power, the biggest power of Muslim.
Itu yang takutin oleh orang Yahudi. Karena itu maka tugas yang paling utama bukan hanya sekedar menghitamkan. Mas Ghazali, tolong dua anak yang dihitamkan ini nanti ajarin dia Al-Quran dengan benar. Persilahkan membaca Al-Quran dengan secara cantik, dengan yang bagus, karena dalam rangka menzinahkan, dalam rangka menghiasi kehidupan. Karena hidup ini indah, itulah Islam. Tetapi ada yang lebih hebat dari itu. Ada hikmah. Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang penuh hikmah. Ada kekuatan-kekuatan rahasia Allah yang perlu kita hadirkan di Indonesia. Dan itu melalui anak-anak yang soleh. Karena itu annal ardo yarithuha ibadiyas solehun. Hadirin dan hadirat sekalian yang mulia, sekarang di Indonesia ini tidak hanya saya dibelah dari konteks Islam keras. Di aspek kiri, Islam liberal, namanya Islam tapi liberal. Jadi yang Islam kanan tadi semuanya haram, semuanya haram. Ini haram, ini haram, ini haram. Yang liberal ini semuanya halal. Ini halal, ini halal, ini halal. Termasuk Lady Gaga itu halal. Kata dia. Mengapa? Itu berekspresi seni. Saya sebelum berangkat ke Yaman kemarin, hari tanggal berapa? Tanggal 20 Juli, saya kumpulkan kiai-kiai Indonesia di rumah. Kita dalam rangka memberikan jawaban dari semuanya. Bagaimana kita digagal ke Indonesia? Hari kali bukan rekomendasi kepada Presiden, dari Kapolri, kami menolak. Mengapa? Setelah kami pelajari lirik lagunya Lady Gaga itu, Pak, itu berbunyi antara lain mengajak manusia untuk berhidup ala setan, jangan hidup ala Tuhan. Repot kata dia. Kalau hidup ala setan itu enak, semuanya boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Kita bisa memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan parfum itu yang terenak kata dia adalah parfum dari darah manusia. Itu kata dia. Bukan hanya itu saja, bahkan penampilan dalam satu konser di satu negara, dia itu macam seperti berpakaian seperti suster. Setelah berpakaian suster, tasbihnya ditelan. Setelah ditelan dia berubah menjadi ratunya iblis. Karena itu di berbagai negara, di Filipina ditolak, di Korea Selatan ditolak, Malaysia menolak. Maka saya tidak mengerti kalau ada tokoh-tokoh yang mengaku Muslim kemudian mempersilahkan Lady Gaga ke Indonesia. Itu akan menghancurkan anak-anak kita, moral anak-anak kita. Jadi saya cuma ingin menggambarkan Pak Ghazali dan kepada wali murid yang ada semuanya. Sudah demikian hebatnya sekarang orang menyerang Islam ke Indonesia. Mengapa? Diam-diam kita punya kekuatan yang luar biasa. Jumlah umat Islam terbesar di dunia. Tidak ada umat Islam yang ratusan jumlahnya kecuali Indonesia ini. Dan yang lebih hebatlah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang lentur, Islam yang salamah, Islam yang damai, Islam yang dibawa oleh Wali Songo, yang di dalam rangka mengembangkan Islam tidak perlu ada kekerasan. Peringatan Maulid adalah saksi sejarah. Saya pernah berkunjung ke makamnya Salahuddin Al-Ayyubi di Syria, di Syam. Saya terkejut. Mengapa? Karena di makam itu ternyata ribuan penziarah, tidak hanya dari umat Islam seluruh dunia, tetapi ada tokoh-tokoh pastor dari negara-negara barat. Saya ngobrol sama mereka. Mengapa kok Anda datang ke tempat ini? What's wrong? You are visiting in this place. Untuk apa Anda berkunjung ke tempat ini? Dia menjawab, begini Tuhan, ini orang ini penyelamat dunia, kata dia. Mengapa? Dunia kalau seandainya tidak karena peringatan Maulid, gagasan dari Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin perang salib itu